Kita lebih lanjut dari AMD Gorgon Point telah muncul lagi info dari dua varian Medusa Point aka Zen 6 nanti yang akan datang di akhir tahun depan dan motherboard kayu. Selamat datang di Berita di mana aku akan membahas berita-berita terbaru di dunia teknologi dan yang pertama adalah detail dari AMD Gorgon Point yang terus berdatangan. Sekarang untuk AI 7450 dan AI 9HX470 dengan skor benchmark Geekbench mereka. AI 7450 ini punya konfigurasi 4 Zen 5 core dan 4 Zen 5 C core dan AI 9 punya 4 Zen 5 dan 8 Zen 5 C core. Jadi Zen 5 itu intinya kayak arsitektur yang lebih full, cache-nya banyak, sedangkan Zen 5C itu cache-nya dipotong. Jadi lebih ringkes, intinya kayak core kecil gitulah. Nah, untuk AI HX9470 ini udah dikonfirmasi oleh AMD akan punya bus yang sampai 5,25 GHz dan sekarang dari benchmark ini kita juga bisa lihat tentang bus dari AI 7450 yang ternyata dia bisa capai 5,15 GHz. Dan untuk skornya sih ini tentu aja nggak beda jauh dari generasi sebelumnya karena ya emang cuma nambah clock speed dikit doang, kayak yang AI 9 itu cuma nambah 150 MHz. Yang ini juga nambah 150 MHz doang. Karena arsitekturnya juga sama, jadi ya nambahnya minim. Dari leak ini juga mengkonfirmasi bahwa HX 470 ini nanti akan sepaket dengan Radeon 890M yang punya 16 CU dan sepertinya AMD naikin clock speednya dari 2,9 GHz ke 3,1 GHz. Yang dikit tapi seenggaknya masih ada lah, lumayan upgrade-nya. Dan varian AI Max yang GPU-nya lebih gede itu juga dapat upgrade di bagian memori. Kini mereka bisa support frekuensi lebih tinggi hingga 8533 mega transfer per second dibandingkan dengan pendahulunya yang terbatas di 8000 doang. Jadi ini bisa bawa peningkatan performa terutama di GPU-nya karena tambahan bandwidth yang didapat bisa bantu untuk render lebih cepat dan terutama di resolusi yang lebih tinggi bisa sangat bantu sih. Setelah itu masih di AMD ada AMD Medusa Point yang infonya juga mulai lewat. Jadi Medusa Point ini atau mungkin nanti akan dipanggil jadi 500 series punya hybrid core design. Ngikutin Intel dengan kesuksesan mereka di mobile untuk bawa produktivitas dan efisiensi. Dari info sebelumnya, model Ryzen 5 dan Ryzen 7 nanti akan menggunakan konfigurasi 4+4+2, jadi 4-nya itu klasik Zen 6 core, jadi yang gede tadi. 4 dense Zen 6C, jadi yang kecil, yang cache-nya dikit, dan 2 ada yang low power, yang lalu dipasangkan dengan iGPU 8 CU RDNA 3,5+. Jadi ini adalah yang pertama dari AMD yang bawa low power core dan pakai iGPU RDNA 3,5+. Untuk versi yang lebih high-end dengan Ryzen 9, mereka menambahkan 12 core CCD dari CPU desktop mereka yang akan berada di sebelah die 10 core yang tadi. Buat CPU-nya jadi CPU 22 core, tapi iGPU-nya sama, IO-nya sama seharusnya. Jadi nanti bakal ada dua die di chipnya. Yang satu itu yang sama kayak yang di bawahnya, yang hybrid kayak gitu, dan satunya itu murni core dari desktop 12 core. Dan detail terbarunya dari @oirak29 underscore menambahkan Medusa Point nanti akan datang dengan varian high TDP dan low TDP yang wajar aja untuk mobile karena biasanya emang dibagi jadi dua. Dan ini bagi dengan 45 watt dan 28 watt. Yang 28 watt ini ditargetkan untuk thin and light kayak yang biasanya dipakai sehari-hari, sedangkan 45 watt ini seharusnya lebih fokus untuk laptop yang butuh performa kenceng kayak laptop gaming kayak gitu atau juga laptop workstation. Masih belum ada kejelasan untuk kapan rilisnya karena AMD akan rilis Gorgon Point duluan di Januari ini di CES. Yang seharusnya sih kalau ngikutin timelinenya masih akhir tahun 2026 dan awal 2027 sih. Semoga lebih awal lebih bagus karena Intel juga ngeluncurin Panther Lake yang akan rilis di Januari ini
dan AMD nggak boleh ketinggalan. Nah, setelah itu Gigabyte merilis motherboard yang ada kayunya beneran. Jadi Gigabyte ini telah memperkenalkan X870E Aero X3D Wood untuk EM5 dengan desain yang menarik, unik. Jadi di Mobo ini ada trim kayu di sekitar VRM-nya dan area M.2-nya. Desainnya itu simpel dan minimalis banget dengan dermaganya yang putih dan lightingnya yang nggak rame RGB kayak biasanya. Dan ada tab tarik yang berbahan kulit yang ini sentuhan yang menurutku agak aneh tapi masih kelas lah. Dan fitur-fiturnya ini beneran high-end, jadi VRM-nya itu 16 plus 2, habis itu support overclock memori hingga 9000 mega transfer per second, ada 3 slot PCIe full length, satunya PCIe 5,0 by 16, yang kedua kali 8, dan yang ketiga itu PCIe 4.0 kali 4. Setelah itu masih ada soket M.2, ada 4 biji soket M.2, yang dua itu support PCIe 5,0 dan dua lagi PCIe 4,0. Plus masih ada port SATA 4 lagi. Lalu ada mode X3D Turbo 2.0 yang Gigabyte klaim bisa menaikkan performa hingga 25% di game tertentu untuk prosesor X3D. Itu untuk konektivitasnya ada dua port Ethernet 5 gigabit dan Wi-Fi 7, dan harganya masih belum rilis, belum ada stoknya, tapi di satu listing di toko Polandia, Mobo ini dijual dengan harga sekitar $500 atau 8,3 jutaan lah. Dan menurutku itu wajar untuk fiturnya, dan ditambah dengan keunikan dari desainnya dan materialnya yang aku belum pernah tahu. Itu emang worth it walaupun $500 masih mahal. Mungkin ini bakal kelihatan bagus kalau pakai build yang super minimalis kayak gitu, jadi full putih. Habis itu lightingnya halus, warna putih halus kayak gitu. Ini bakal cocok sih untuk yang pengen nggak terlalu mencolok tuh, tapi masih kelihatan mewah. Nah, selanjutnya, desain belakang dari Vivo S50 yang akan rilis di Cina bulan ini telah kelihatan dengan desainnya yang aku udah capek lihat ini sejak Apple punya 3 kamera, udah nggak tahu berapa tahun lalu itu. Beneran persis dengan desain modul kameranya punya Apple. Dan desain dari Vivo S50 Pro Mini juga udah kelihatan akhir November lalu, dan yang ini terlalu mirip dengan iPhone Air. Bukan terlalu mirip lagi, persis dengan iPhone. Cuma bedanya dia ada 3 kamera, bukan satu lagi. Tapi seenggaknya untuk desain back covernya warnanya yang convention white itu bagus lah. Putih, halus, dan anggun kayak gitu. Dan motifnya itu unik tapi nggak mencolok, dan juga nambah desain dan kesan mewahnya dengan kayak apa itu, kayak angin atau kayak gitu. Itu bagus ya, dengan warnanya beragam tapi nggak terlalu keterlaluan. Kalau Vivo kalau di bidang desain back cover ini emang susah dilawan sih. Mereka bagus-bagus desain yang bagian itu, kecuali modul kameranya. Dan untuk yang Vivo S50 standar ini, dia akan bawa layar 6,5 inci AMOLED, refresh rate 120 Hz, dan pakai Snapdragon 8S Gen 3. Ada kamera periskop 50 megapiksel Sony IMX882, kamera selfie 50 megapiksel, baterainya 6500 mAh yang bisa charging hingga 90 watt. Dan selanjutnya kita ke saudara jauhnya, karena mereka udah bubar BBK Group. OnePlus telah mengkonfirmasi baterai yang akan ada di OnePlus 15R yang akan diperlihatkan pada tanggal 17 Desember bulan ini. HP ini akan membawa baterai 7400 mAh yang membuatnya menjadi HP dengan baterai yang terbesar di OnePlus yang dijual di luar Cina dan menjadi salah satu yang terbesar di pasaran sekarang. Nah, baterai ini dukung charging hingga 80 watt. Untuk speknya ini kurang lebih sama dengan S60, Snapdragon 8 Gen 5, AMOLED 1,5K, 165 Hz, 1800 nits, kayak gitu. Dan entah kenapa HP Cina kalau rilis varian globalnya pasti baterainya disunat. Aku masih kurang paham soal ini karena kayak sayang banget ketinggalan mulu yang di global soalnya. Dan kalau teman-teman ada yang tahu alasannya, mungkin bisa di komen di bawah kenapa kayak gitu.
pabrikan Cina. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Like kalau Anda suka, subrek. Sumber beritanya akan ada di deskripsi. Thank you. Bye-bye.